materinya sebenarnya tidak banyak, cuman slide-nya ada 4 ada beberapa peserta yang udah beberapa kali saya pernah ketemu. Salah satunya ibu pojokan sana, Ibu Desi juga udah pernah ketemu. Jadi ini mengenai apa? Ini mengenai kesinggungan dari Undang-Undang HPP. Jadi turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu ada 13 PMK. Salah satunya PMK 59 yang mengenai bendahara. Jadi apa itu PMK 59? PMK 59 itu mengenai perubahan dari PMK 21 apa tentang pendaftaran, penghapusan, pencabutan PKP dan pelaporan. Oke, next. Nggak bisa, Rik, tolong ya. Jadi latar belakang dan tujuannya itu tentu saja PMK 59 ini untuk kepastian hukum. Jadi apa saja yang berubah di sini dasarnya ada. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9. Jadi kalau misalnya nanti saya salah setor gimana? Kalau ini pembayarannya setorannya atas nama siapa? Nanti kita jelaskan di sini. Oke, next. Oke, next. Sebenarnya PMK 59 ini ada pendahuluannya PMK 58 mengenai bagaimana itu bendahara belanja menggunakan kartu kredit pemerintah atau menggunakan uang persediaan melalui jalur online. Nah, selama ini kan kita belanjanya secara offline ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kedepannya itu bisa melalui jalur online menggunakan syaratnya pertama uang persediaan, kedua kartu kredit pemerintah. Melalui apa? Melalui yang menggunakan marketplace yang disediakan oleh pemerintah sendiri yang bergabung di sana. Nanti kita belanja di marketplace tersebut menggunakan sistem pengadaan online. Nah, syaratnya adalah kartu kredit pemerintah dan uang persediaan. Oke, next. Oke, next. Nah, kedepannya dulu perlakuan perpajakan untuk instansi pemerintah mulai dari desa, daerah, pusat itu berbeda. Tetapi untuk selanjutnya perlakuan tersebut disamakan untuk semua bendaharawan. Sekarang sudah dimulai nih untuk instansi yang vertikal, kita maunya cuma 1 NPWP dipakai oleh beberapa instansi subunit di bawahnya. Nah, itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk nanti pembuatan bukti potong. Jadi kita cukup pakai 1 NPWP unit vertikalnya, subunitnya nanti kita tambahkan di bagian permuatan bukti potong di e-bukpot unifikasi. Oke, next. Udah bisa. Nah, ini. Jadi kalau dulu ya, selama dia yang wajib NPWP itu adalah NPWP yang digunakan oleh si bendahara yang punyai DIPA. Kalau sekarang untuk unit vertikal itu tidak boleh beberapa NPWP lagi. Jadi unit vertikal itu cukup 1. Kemudian subunitnya di mana Ibu? Subunitnya nanti kita tambahkan di unifikasinya dan dia boleh membuat bukti potong melalui DJP online. Bapak Ibu di sini sudah pernah buat bukti potong belum? Yang bendaharanya sudah ya. Nah, kalau pernah masuk ke DJP online dan sudah membuat unifikasi bukti potongnya, kita tahu di situ nanti ada penandatangan kan ya. Nah, penandatangan itu adalah bendahara di subunitnya. Jadi dia boleh menggunakan NPWP unit vertikalnya, tetapi penandatangannya adalah bendahara di subunitnya. Misalnya nih NPWP Dinkes, misalnya ya NPWP Dinkes, tetapi nanti pendatangannya siapa Bu? Misalnya subunitnya Puskesmas A. Bendaharanya siapa di situ? Dan ingat kalau bendaharanya ganti, ingat ya kalau bendaharanya ganti, tolong diinput bendahara baru. Dan bendahara lamanya tolong dinonaktifkan. Diklik aja nanti tanda silang dinonaktifkan. Itu gunanya apa? Untuk menelusuri
histori siapa saja sih yang membuat bukti potong. Jadi kan selama ini nih kalau ganti bendahara dia kayak menghilang gitu ya. Terus digantiin sama bendahara baru. Terus ada kasus. Siapa yang tanggung jawab? Bendahara baru. Gitu nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi untuk itu, untuk menanggulangi ini, jadi si bendahara yang membuat mungkin salah, mungkin lupa, kita bisa telusuri siapa nih sebelumnya yang bikin bukti potong. Karena penanda tangan ada di dia. Oke? Oke, ini kita skip aja. Nah, kewajiban perpajakan untuk para bendahara. Jadi pajaknya itu masih sama. Apa itu PPN-nya, apa itu PPh-nya, jenisnya masih sama, cuman ada bergeser tarif dikit, bergeser nanti penyetorannya atas nama siapa. Itu bergesernya kapan Ibu? Bergesernya mulai dari tanggal 1 Mei 2022 dan untuk tarif PPN-nya mulai dari April, tanggal 1 April ya. Ingat tanggal 1 April 2022 itu udah mulai 11%. Pembayaran yang pergeserannya penyetoran atas nama instansi itu bergesernya mulai 1 Mei 2022. Oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu kita bagikan slide-nya. Tolong dipahami yang bagian kecuali-kecualinya aja. Jadi ini kalau misalkan kita belanja online, ingat ya, ini kasusnya untuk belanja online. Yang ini kasusnya untuk belanja online. Kalau Ibu belanja online, jenis pajaknya misalkan sewa gedung. Sewa gedung itu pasal 4 ayat 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau kita belanja online sewanya, misalnya melalui web ya, itu PPh pasal 4 ayat 2 bergeser menjadi PPh pasal 22. Nah, gimana itu cara perhitungannya? Cara perhitungannya nanti si marketplace-nya yang menghitung pajaknya. Dia ngitung unitnya berapa, harga jualnya berapa, pajaknya berapa, nanti di bawah total. Ibu cukup bayar totalnya, kemudian di situ udah include pajak. Itu kegunaan kalau kita belanja online. Tapi ini belum kayaknya ya. Belum ya? Oke. Nah, ini untuk di PMK 59 tersebut masih PPh 4 ayat 2 itu atas apa aja Bu? Atas sewa tanah, atas pengalihan atau jual beli tanah dan bangunan, kemudian konstruksi, undian dan pembelian ke pihak UMKM. Nah, catat yang UMKM itu kalau kita belanja ke mereka yang menyerahkan fotokopi SKPP 23 tahun 2018 fotokopinya, Ibu cukup pungut 0,5%, ya, 0,5%. Kalau kita belanja ke mereka dan mereka menyerahkan fotokopi itu, Ibu cukup pungut 0,5%. Jenis pajaknya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Kodenya apa Ibu? Kodenya adalah 41128. Itu kode jenis pajaknya. Tapi kalau kita belanja ke mereka tidak memberikan fotokopi tersebut, berarti kita belanja biasa. Jenisnya adalah PPh pasal 22. Tarifnya berapa? Tarifnya 1,5%. Bu, mereka nggak ada NPWP. Mereka cukup ngasihkan KTP, nggak apa-apa. Nanti di buat bukti potongnya kita masukkan nicknya, pajaknya jadi 3%. Nah, penyetorannya atas siapa? Kalau PPh pasal 4 ayat 2 yang PP 23 setorannya atas nama mereka. Rekanan ya. 22 setorannya atas siapa? Atas nama rekanan. Bu, ada PPN-nya 11%. Iya. PPN-nya atas nama siapa? PPN-nya atas nama instansi, ya.
Ingat, instansi sejak 1 Mei 2022 PPN dibayarkan atas nama instansi. Bu, ada kasus saya belanja, kami ada kontrak, kejadiannya bulan Maret. Ya, bulan Maret kami ada kontrak sama rekanan. Udah dibikin kontraknya dan udah selesai dibayarkan. Tapi si rekanannya belum menerbitkan faktur. Ya, fakturnya belum diterbitkan. Sedangkan kami perlu faktur, betul nggak Bapak Ibu? Fakturnya belum diterbitkan sama rekanan di bulan Maret. Dia baru menerbitkannya di bulan April. Nah, bulan April kan udah 11% nih Bu. Di bulan April udah ngunci yang nilainya yang 11% itu. Jadi yang 10% nggak bisa lagi, walaupun dia mau gimana pun nggak akan keluar. Jadi di reject fakturnya kalau dia tetap memakai aplikasi lama. Jadi aplikasinya harus yang upgrade, yang terbaru, yang nilai PPN-nya 11%. Jadi gimana Bu? Jadi ada kekurangan bayar 1% kalau memang fakturnya belum diterbitkan oleh rekanan. Jadi alurnya sebenarnya kalau transaksi dengan rekanan hidup adalah bendahara belanja ke rekanan, ya. Rekanan kalau ada PPN-nya, rekanan terbitkan dulu fakturnya, terbitkan dulu sama si rekanan fakturnya. Dasar dari faktur itu nanti ibu bikin billingnya, bikin billing dasarkan faktur. Jangan billing dulu baru mereka bikinkan faktur, nanti susah. Terus bikin bukti potong, ya. Bikin bukti potong untuk PPh-nya. Kan ada dua-duanya di situ ya Bapak Ibu ya. Ada dua-dua atau dua-tiga. Bikin bukti potong. Di aplikasi atau di web unifikasi tersebut sudah ada tercover situ billing. Ibu tinggal klik billing di situ udah keluar ID billingnya. Cuman masalahnya di situ tidak ada uraiannya. Uraian di ID billingnya tidak ada. Cuman di situ meminimalisir kesalahan jenis pajak, kesalahan NPWP. Saya sarankan kalau bikin billing di EBUPOT itu. Kita selesai, bukti potongnya selesai, billingnya selesai. Setelah kita bayarkan billing tersebut, baru kita kirimkan bukti potong ke rekanan. Kan bisa dalam bentuk soft copy, via WA, via email. Oke? Itu ya, jadi ada 3 transaksi yang atas nama rekanan per 1 Mei 2022. Apa aja? Pertama adalah PPh pasal 22, kedua 4 ayat 2 ketika mereka menyerahkan fotokopi PP 2 ketiga. Yang ketiga apa? Ketiga adalah validasi jual beli tanah. Kalau misalnya si rekanan menjual tanah ke kita, ke instansi ya, bukan ke orang pribadi. Oke, cukup yang 3 itu, selebihnya atas nama instansi. Kalau nanti masih salah, per 1 Mei-nya masih salah, solusinya apa? Solusinya adalah pemindah bukuan. Oke. Oke, ini udah semua kayaknya yang saya ini di pengalihan. Terus tarifnya masih sama ya Bapak Ibu. Yang berbeda, yang bergeser itu adalah siapa sih, atas nama siapa penyetorannya. Itu aja yang berubah. Sama kalau kita belanja online. Belanja online itu semuanya geser. Kalau misalnya itu sewa 4 ayat 2 atau jasa pasal 23 geser jadi PPh pasal 22. Tarifnya lebih kecil, 0,5%. Bu, saya sewa gedung, harusnya kan 10%. Saya melalui online yang Siplah, yang melalui Siplah ya, sistem pengadaan layanan online itu, melalui Siplah tersebut menggunakan uang persediaan, kan harus tarif pajaknya 10%. Sedangkan di situ PPh pasal 22 jadi 0,5%. Yang 9,5%-nya gimana? Nggak usah ibu pikirkan. Itu sudah ditanggung oleh si marketplace tersebut. Jadi marketplace yang tergabung ke situ tidak semua marketplace yang ada di kitanya. Jadi ada beberapa marketplace dan mereka sudah PKP semua. Oke? Nah ini untuk jasa konstruksi tarifnya
mengalami penurunan. Berlakunya kapan? Berlakunya mulai 21 Februari 2022. Oke, ingat untuk jasa konstruksi tarifnya mulai ada yang berubah. Oke, ini yang berubah yang 1,75 yang dulu 2% untuk kualifikasi kecil sekarang jadi 1,75 untuk pekerjaan konstruksi. Oke, nah ini tabelnya. Jadi dulu ada yang tarifnya tidak ada, sekarang diadakan untuk tarif pekerjaan konstruksi terintegrasi dan pekerjaan konstruksi yang ada sertifikat dan tidak ada sertifikat. Itu yang dulu tidak ada tarif, sekarang menjadi tarifnya 2,65 dan 4%. Hati-hati dengan tarif, karena ada satu instansi kemarin yang kami melakukan penyuluhan, gara-gara kekurangan tarif ini tidak jadi ZWBK-nya. Kenapa? Jadi harusnya dia pungut misalkan 2%, atau dia misalkan pungutnya ini kan tarif baru ya, misalnya dia pungut 2% tapi dia pungut misalnya atau 4% lah, yang tidak ada, yang misalnya yang pekerjaan konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kan harusnya tarif lamanya 4%, tetapi dia pungut waktu itu 2%. Cuman 2% dan nilainya waktu itu diuangkan sekitar 55 juta. Jadi gimana? Siapa yang bertanggung jawab atas kekurangan bayar itu, Bapak Ibu? Bendahara. Kasihan Bapak itu. Jadi gimana? Jadi satu seksi mereka urunan untuk sampai 55 juta. Kenapa? Karena si rekanan nggak mau menyetorkan kelebihan pajak yang kita setorkan. Udah dibantu oleh pihak KPP juga tidak bisa terlalu memaksa karena kita kan ada prosedurnya. Kita himbau dulu, kemudian kita periksa dulu. Sedangkan ini perlu dalam 1 bulan keluar uangnya yang 55 juta. Akhirnya si bapak tersebut urunan sama teman-temannya 55 juta tersebut untuk membayarkan kekurangan pajak. Kan kasihan. Jadi hati-hati sama tarif pajak, hati-hati sama jenisnya. Oke? Tapi jangan pula nanti setelah ini ya, Pak, saya mundurin diri lah jadi bendahara, takut nanti saya ini kurang pajak saya yang bayar. Jangan pula ya Bu ya. Soalnya kan ini kita penting kita ngerti dulu. Terus siap yang kecualinya tolong dipahami. Tidak semua jenis pajak itu ada PPN-nya, ya. Tidak semua jenis pajak itu ada PPN-nya, ada kecuali-kecualinya. Tidak semuanya kita pajakin. Tapi saya takut Bu, nanti kayak kena periksa sama inspektorat. Jadi misalnya, apa sih contohnya yang tidak kena PPN itu? Makanan. Kalau Bapak Ibu belanja nasi bungkus dibawa pulang, itu jenis pajaknya apa? Tolong tunjuk tangan, saya ada bawa goodie bag. Oke, Bapak yang paling belakang. Pajak restoran belum tepat itu pajak restoran untuk daerah ya Bapak ya. Kita sekarang ngomongnya untuk pajak pusat. Tolong tunjuk tangan lagi jenis pajaknya apa? Oke, Ibu Desi. Pasal 22. Oke, betul. Jadi betul ya Bapak. Jadi kalau untuk Bapak Ibu, kalau belanja makanan, bahan pokok, minuman itu tidak kena PPN. Jadi kenanya apa? PPh 22. Kalau kita bungkus pulang, ya, kita bawa pulang misalnya, Bu, kita bawa nasi bungkus atau nasi kotak, nilainya sekitar 2.100.000. Kan ada batas-batasnya Bapak Ibu ya. Batasnya itu 2.100.000 Ibu. Ya udah, itu kena PPh 22 PPN-nya karena ini makanan tidak objek pajak PPN, jadi tidak ada PPN-nya. Terus kalau misalnya Bu, kalau kami makan di tempat gimana? Makan di tempat itu seperti Bapak belakang Pak Rudi, itu kena pajak restoran. Pajak pusatnya nggak kena. Tapi jangan pula nanti ya sudah kalau pajak pusatnya nggak ada, kita sekantor makan di sederhana saja, atau kita
sekantor makan di pagi sore aja, kan nggak ada kena, nggak juga kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kena periksa, ini penghindaran pajak, oke? Terus kalau misalnya, oh Bu, itu ada batas minimalnya ya PPh, ada. Batas minimalnya 2 juta untuk PPh 22. Tapi jangan ada indikasi pemecahan kwitansi. Kita tahu itu. Misalnya nih, hari ini Ibu belanja pasir atau belanja besi lah ya, untuk ada pembangunan. Besi dulu deh, 1.900.000. Terus besoknya beli paku 200.000. Kan sebenarnya kalau digabung itu jadinya 2.100.000 ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ini di split, itulah yang namanya penghindaran pajak. Dan kita tahu itu, masa beli ini sekarang ini, besoknya ini. Jadi biar aman gimana Ibu? Biar aman, 1 bulan diakumulasi, dibikin 1 dipotong, itu lebih aman. Dan 1 NPWP rekanan, itu paling aman. Ibunya aman di DP-nya, aman juga di inspektoratnya, ya. Terus, Bu, kalau misalnya pajak, kalau kami makan prasmanan gimana? Kalau catering itu gimana? Kalau catering, ingat ya, kalau catering itu biasakan kita transaksi itu sama yang berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu CV, PT. Bu, kami biasanya catering sama Ibu Susi. Ada nggak namanya Ibu Susi? Atau sama istri saya, Bu. Istri saya enak masakannya, makanya orang kantor maunya pesan sama istri saya. Enggak apa-apa sama istri saya itu. Tapi istri saya itu bikin CV dulu, ya. Istri saya itu bikin CV, nanti kantor transaksinya sama CV, bukan sama istri saya. Ya, enggak apa-apa. Asal ada CV-nya. Bu, CV itu gimana? CV itu nggak harus Bapak punya gedung, nggak harus. Banyak kok CV tas. CV tas itu apa? Semuanya dalam tas. Stempel dalam tas. Apalagi mereknya nanti tinggal pasang. Jadi kalau sebelum dia PKP, dia itu biasa banyak di kantor-kantor itu CV tas. Itu nggak apa-apa untuk administrasi kita, ya. Biasakan para bendahara itu transaksi sama rekanannya itu adalah CV yang berbadan hukum, karena kita enak ngajakinnya. Kalau orang pribadi, kalau catering tadi, kalau yang penyedia cateringnya itu ibu si saya tadi, itu harusnya PPh pasal 21, ya, 21 bukan 23 jasa catering. Tapi kalau CV Ibu Susi, ada CV depannya, itu baru PPh pasal 23 jasa catering. Oke? Kalau untuk bahan slide-nya ini masih banyak. Cuman intinya yang saya sebutkan tadi, pergeseran pembayarannya ke siapa, tarifnya sekarang jadi berapa, terus kalau kita belanja offline gimana, belanja online gimana. Itu aja. Udah selesai PMK 59-nya Pak Dini. Ada, kalau misalnya ada pertanyaan, kita buka berapa sesi? 1 sesi atau 10 sesi? Oke, anjuran dari Pak Didi, kita materi dulu. Nanti Ibu kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis-tulis dulu pertanyaannya, nanti baru kita jawab setelah paparan selesai ya. Oke Bapak Ibu.